Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Gina Purdianti, sudah siap ya Gina ya? Insya Allah siap Bapak. Ya, silakan dipresentasikan. Ibu Vina gimana nih Bu Vina? Ya Pak. Halo Bu Vina. Sudah. Bu Vina udah ya Bu? Sudah hadir Pak. Dari Bu Bisa Vina dimulai aja. ya Bu? Iya Pak. Silakan. Oke, silakan Gina Purdianti untuk menyampaikan, jangan panjang-panjang ya. Yang bab 4, bab 5 aja. Langsung ke bab 4, bab 5 Pak. Iya, ya bab 1-2-nya ringkas saja. Jangan panjang-panjang, jangan membaca tapi idenya aja yang seperti itu. Baik. Saya mulai ya Bapak. Ya. Terima kasih Bapak Muklis atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Sparta AKM SIA selaku dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Muklis AKM BM, dan Ibu Lediana Sutina SE AKM SI selaku dosen penguji, Mbak Devita selaku bagian akademik yang telah membantu proses sidang skripsi sehingga bisa terlaksana hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas akhir saya berjudul mendeteksi fraudulent financial statement dari perspektif Paulsinus Hexagon Fraud Theory, studi pada perusahaan sektor jasa keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020. Di sini latar belakangnya terdapat laporan Global Crime and Fraud Survey 2020 oleh PwC, 42% respondennya mengalami fraud, kerugiannya sebesar 42 miliar US dollar. Hal ini merupakan tertinggi kedua selama 20 tahun terakhir. Selanjutnya, survei ACFE Global tahun 2020 juga menunjukkan bahwa financial statement fraud itu menduduki persentase terendah namun dengan kerugian yang sangat tinggi, kerugian yang paling tinggi. Selanjutnya juga di sini ada survei fraud Indonesia oleh lembaganya yang sama, ACFE tahun 2019, jenis industri yang paling dirugikan karena fraud itu industri keuangan dan perbankan. Selanjutnya perumusan masalah di sini, yang pertama, apakah financial target berpengaruh negatif terhadap potensi terjadinya fraudulent financial statement pada sektor jasa keuangan listing Bursa Efek Indonesia, dan yang selanjutnya, apakah ineffective monitoring, rationalization, capability, arrogance, collusion berpengaruh positif terhadap potensi terjadinya fraudulent financial statement pada sektor jasa keuangan listing Bursa Efek Indonesia. Di sini juga ada teori yang saya gunakan. Yang pertama itu teori agensi. Di sini benturan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham disebabkan karena manajemen sebagai agen cenderung memaksimalkan kesejahteraannya sendiri, sedangkan pemegang saham sebagai prinsipal fokus pada peningkatan kinerja keuangan berupa tingkat pengembalian return yang tinggi atas investasi mereka. Selanjutnya di sini ada fraudulent financial statement. Menurut Association of Certified Fraud Examination atau ACFE, definisi kecurangan laporan keuangan yaitu kesengajaan ataupun kelalaian dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kelalaian atau kesengajaan ini sifatnya material, sehingga dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pihak yang berkepentingan. Di sini juga ada teori fraud, perkembangannya dari Triangle Fraud tahun 1953, ada 3 komponen, pressure, opportunity, rationalization, kemudian berkembang di tahun 2004 ditambahkan dengan komponen capability, selanjutnya tahun 2012 ada pentagon fraud dengan penambahan arrogance dan opportunity. Dan yang terakhir yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu fraud hexagon theory, dikembangkan tahun 2019 dengan penambahan komponen collusion. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya berarti? Iya, Pak. Ya. Selanjutnya di sini kerangka pemikiran dan hipotesisnya. Yang pertama itu hipotesis pertama, financial target berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Dan hipotesis kedua, ineffective monitoring, rationalization, change in director, arrogance, political connection berpengaruhnya positif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Nah, di sini masuk ke operational variable. Variable dependent di sini fraudulent financial statement atau Y, tindakan sengaja memberikan informasi yang menyesatkan dan atau memanipulasi nilai material dalam laporan keuangan untuk tujuan tertentu dan untuk keuntungan pribadi atau untuk merugikan pihak lain. Di sini ada 8 komponen
saya gunakan yaitu rumus Beneš M-score 8 komponen yang bila setelah dihitung selesai dimasukkan ke rumus M-score-nya sendiri, lalu diklasifikasikan jadi dummy variabel untuk 1 jika M-score-nya lebih dari minus 2,22. Ini masuk ke manipulator, dan 0 jika M-score-nya kurang dari minus 2,22, yaitu tergolong non-manipulator. Selanjutnya juga di sini ada operational variable independennya. Financial target untuk pressure diproksikan dengan ROA, ineffective monitoring atau kesempatan diproksikan dengan presentasi komisaris independen, lalu rationalization di sini diproksikan dengan total accrual to total asset, untuk capability change in director, untuk arrogance, frequent number of CEO picture, political connection-nya, kolusi. Teknik pengolahan data yang digunakan di sini, yang pertama itu analisis statistik deskriptif untuk menghitung mean, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum. Di sini juga saya menggunakan uji regresi logistik dengan 2 model persamaan regresi. Yang pertama tahun 2016 sampai dengan 2019, model persamaan regresi keduanya tahun 2019 sampai dengan 2020. Selanjutnya ada uji multikolinearitas dengan output correlation matrix-nya. Selanjutnya uji kelayakan model regresi dengan Hosmer and Lemaitre. Selanjutnya koefisien determinasinya menggunakan McFadden R-square, dan uji presentasi akurasi prediction atau effect expectation prediction table. Lalu untuk teknik pengujian hipotesisnya saya menggunakan uji T atau uji parsial. Perbaikan setelah seminar proposal, di sini ada penambahan pembahasan mengenai total accrual to total asset rasio dapat dijadikan proksi untuk komponen rasionalisasi. Dan return on asset pada proksi komponen pressure merupakan besarnya ROA saja, bukan target ROA. Pengembalian data terkait kolusi untuk di berita-berita, rumus Beneš M-score-nya disesuaikan dengan sektor jasa keuangan. Diperhatikan untuk pengembalian data change of director-nya. Dan yang terakhir itu membandingkan hasil penelitian dengan penelitian tahun lalu. Selanjutnya, hasil sampel penelitian. Berikut merupakan hasil sampel penelitian saya menggunakan purposive sampling, sehingga didapatkan perusahaan sektor jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia hingga 31 Desember 2020 ada 105, menggunakan purposive sampling, sehingga menjadi jumlah perusahaannya 65, periode observasinya 5 tahun, jadi jumlah observasinya 325. Selanjutnya, sampelnya apa nih? Sampelnya perusahaan apa nih? Sektor jasa keuangan dan perbankan, Pak. Oh, jadi nggak cuma bank ya? Iya. Selanjutnya ada hasil statistik deskriptif. Di sini untuk dependennya merupakan dummy variable, fraudulent financial statement akan dijelaskan lebih lanjut di tabulasi, tabel tabulasi. Lanjut ke independennya ada return on asset. Return on asset di sini model penelitian pertama nilai minimumnya itu minus 0,19800 atau sebesar minus 19,8% pada asuransi harta aman Pratama Tbk di tahun 2019, dan nilai maksimumnya itu 0,27100 atau sebesar 27,1%, yaitu dana Supra Era Pasifik tahun 2017. Untuk model persamaan yang kedua, nilai minimumnya itu terdapat masih di asuransi harta aman Pratama sebesar minus 0,19800 atau minus 19,8%, dan nilai maksimumnya juga ada di dana Supra Era Pasifik tahun 2020 0,369680 atau 36,96%. Selanjutnya ada BDOT atau presentasi komisaris independen, memiliki kenaikan dari tahun 2019 dan 2020 sebesar 0,53742 atau 53,74% bila dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2019, yaitu 0,527192 atau 52,71%. Selanjutnya ada total accrual to total asset. Model persamaan pertama itu nilai minimumnya minus 1,28900 adalah pool Advista Indonesia pada tahun 2016, dan nilai maksimumnya itu 0,98900 oleh Capital Financial Indonesia tahun 2018. Untuk model analisis persamaan yang kedua, itu nilai minimumnya sebesar minus 1,04470 adalah masih pada pool Advista Indonesia Tbk, dan maksimumnya 0,972543 oleh Bank Neo Commerce tahun 2020.
Selanjutnya ada CEO picture, frekuensi munculnya foto CEO pada laporan tahunan. Model persamaan pertama itu rata-rata kemunculan foto direksi utama atau CEO pada laporan tahunan perusahaan itu sebanyak 6 kali. Dan maksimalnya adalah 25 dimiliki oleh Bank MNC Internasional Tbk pada tahun 2017. Untuk model persamaan kedua rata-ratanya 6 juga. Dan nilai maksimumnya adalah 23 dimiliki oleh Bank Sentral Asia di tahun 2020. Selanjutnya di sini ada hasil tabulasi variabel dummy-nya untuk model persamaan analisis pertama. Variabel dummy-nya terdapat 3. Yang pertama dependent-nya, fraudulent financial statement. Total skor 1 adalah 105, total skor 0-nya 155, sehingga lebih banyak perusahaan yang tidak teridentifikasi melakukan fraudulent financial statement. Selanjutnya ada director change-nya, total skor 1-nya 142, total skor 0-nya 118, sehingga lebih banyak yang terindikasi melakukan perubahan direksi. Untuk collusion-nya, total skor 1-nya 95, total skor 0-nya 165, sehingga lebih banyak yang tidak terindikasi melakukan kerjasama dengan pemerintah. Untuk model persamaan analisis 2-nya, 2019 sampai dengan 2020, terdapat 4 variabel dummy. Untuk fraudulent financial statement-nya, total skor 1-nya 45, total skor 0-nya 85, lebih banyak yang tidak terindikasi melakukan fraudulent financial statement. Untuk director change-nya, total skor 1-nya 82, total skor 0-nya 48, sehingga lebih banyak yang melakukan pergantian direksi. Collusion-nya, total skor 139, total skor 091, tidak lebih banyak yang tidak terindikasi melakukan kerjasama dengan pemerintah. Untuk COVID-nya 2019-nya diberi skor 0 dan 2020-nya diberi skor 1, sehingga hasilnya sama 65 dan 60. Selanjutnya hasil uji multikolinearitasnya. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada persamaan penelitian 1 maupun yang kedua menunjukkan correlation matrix antara variabel independen kurang dari 0,80, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen terbebas dari masalah multikolinearitas. Selanjutnya di sini ada hasil uji kelayakan model regresi. Saya menggunakan uji Hosmer and Lemaitre untuk menguji bahwa tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit. Uji kelayakan model memastikan tidak adanya kelemahan dari kesimpulan model yang diperoleh jika nilai Hosmer and Lemaitre atau HL statistiknya ini di dua persamaan 1 dan persamaan 2 lebih dari 0,05, berarti model mampu memprediksikan nilai observasinya atau dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya. Selanjutnya di sini ada hasil uji akurasi prediksinya. Untuk persamaan yang pertama, skor 0-nya itu persentase akurasi prediksinya sebesar 86,45% dari total 155 data pada model persamaan analisis 1, yaitu periode 2016 sampai 2019 yang tidak terindikasi melakukan fraud. Diperkirakan terdapat 21 data yang sebenarnya terindikasi melakukan fraud. Untuk skor 1-nya, persentase akurasi prediksinya sebesar 32,38%. Jadi dari total 105 data pada model persamaan analisis 1 yang terindikasi melakukan fraud, diperkirakan terdapat 71 data yang sebenarnya tidak terindikasi melakukan fraud. Nah, secara keseluruhan persentase ketepatan klasifikasi pada variabel dependen penelitian ini adalah sebesar 64,62%, yaitu lebih dari 50%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini untuk model persamaan analisis 1 sudah cukup baik. Dan untuk analisis yang kedua, skor 0-nya itu untuk persentase akurasi prediksinya sebesar 85,88%. Jadi dari total 85 data pada model persamaan analisis yang kedua yang tidak terindikasi melakukan fraud, diperkirakan terdapat 12 data yang sebenarnya terindikasi melakukan fraud. Skor 1-nya persentase akurasi prediksinya sebesar 55,56%. Jadi dari total 45 data pada model persamaan analisis 2, yaitu periode 2019 sampai dengan 2020, yang terindikasi melakukan fraud, diperkirakan terdapat 20 data yang sebenarnya tidak terindikasi melakukan fraud. Nah, secara keseluruhan juga persentase ketepatan klasifikasi pada variabel dependennya itu sebesar 75,38%, yaitu lebih dari 50%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian untuk model persamaan yang kedua juga sudah cukup baik. Selanjutnya masuk ke uji koefisien determinasi dan hasil analisis uji regresi logistiknya. Di sini koefisien determinasi
sebelumnya menggunakan McFadden R-square pada model persamaan analisis 1 dengan tahunnya 2016 sampai dengan 2019 dapat dilihat bahwa nilai McFadden R-square-nya adalah 0,106558. Hal ini berarti 10,65% dari masing-masing variabel independen pada perusahaan penelitian 1 mampu menjelaskan variabel dependennya, yaitu fraudulent financial statement. Selanjutnya, sisanya dijelaskan oleh faktor di luar variabel penelitian. Untuk yang model persamaan analisis 2, McFadden R-square-nya itu 0,201740 atau sebesar 20,17%, yaitu dapat dilihat bahwa nilai hal ini masing-masingnya menjelaskan variabel dependen sebesar 20,17%, dan ya faktor lainnya dijelaskan oleh faktor di luar variabel penelitian ini. Selanjutnya juga di sini menggunakan hasil uji regresi logistik yang interpretasinya itu menggunakan odds ratio, yaitu memiliki rumus eksponensial dari nilai koefisiennya. Nilai odds rasionya sudah saya cantumkan di layar. Dan ada dua model persamaannya dari tahun 2016 sampai 2019 dan 2019 sampai 2020 yang ada variabel dari COVID-nya. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Di sini hipotesis pertama, financial target berpengaruh negatif signifikan terhadap indikasi terjadinya kecurangan pada laporan keuangan. Hasilnya diterima signifikan negatif pada kedua model persamaan, baik persamaan 1 maupun persamaan 2, sejalan dengan penelitian yang dilakukan Oskelek 2020 dan Chantia et al. 2021, ketika ROA meningkat, perusahaan cenderung tidak melakukan kecurangan pada laporan keuangan, dan ketika ROA lebih rendah, maka akan meningkatkan potensi perusahaan melakukan pelaporan kecurangan yang curang. Hal tersebut terjadi karena memanipulasi nilai ROA yang awalnya rendah menjadi nilai ROA yang tinggi merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan keuangannya. Dan hipotesis kedua itu ada ineffective monitoring. Persamaan 1 ditolak karena menunjukkan hasil yang tidak signifikan negatif. Hal ini sejalan dengan Chantia et al. 2021 dan Larum et al. 2021, dikarenakan banyak atau sedikitnya jumlah komisaris independen pada perusahaan tidak secara signifikan mempengaruhi indikasi kecurangan pada laporan keuangan. Pengawasan yang efektif itu atau tidak efektif tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah komisaris independen, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kemampuan dan kualitas secara keseluruhan yang dapat mempengaruhi kecurangan. Nah, di persamaan yang kedua tahun 2019 sampai dengan 2020, hipotesis kedua, ineffective monitoring berpengaruh positif signifikan terhadap indikasi terjadinya kecurangan laporan keuangan itu diterima. Hasil pada model persamaan yang kedua sejalan dengan penelitian Lestari dan Henny tahun 2019, Ramadia et al. 2020. Pengawasan yang efektif akan menutup pintu peluang bagi manajemen untuk melakukan tindakan kecurangan, sehingga semakin tingginya tingkat keefektifan pengawasan perusahaan yang diukur menggunakan presentasi Dewan Komisaris Independen akan menurunkan potensi manajemen dalam melakukan tindakan fraud pada laporan keuangan perusahaan. Dengan bedanya hasil penelitian tersebut, opportunity itu dapat diminimalisir dengan adanya pengawasan yang efektif, namun pengukuran ineffective monitoring yang dilakukan oleh suatu perusahaan tidak hanya sebatas pada keberadaan komisaris independen, melainkan harus dilakukan effective monitoring secara komprehensif dan menyeluruh. Selanjutnya ada hipotesis ketiga, di sini rationalization berpengaruh positif signifikan terhadap indikasi terjadinya kecurangan pada laporan keuangan, ditolak pada kedua model persamaan, sejalan dengan penelitian yang dilakukan Zaki 2017 dan Wijayani Ratmono 2020. Total akrual merupakan cerminan aktivitas perusahaan. Tingkat akrual perusahaan akan beragam tergantung pada keputusan manajemen terkait kebijakan tertentu. Namun dalam hal ini, nilai akrual tidak dimanfaatkan manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan, melainkan untuk menampilkan kinerja dan posisi keuangan perusahaan berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Untuk hipotesis yang keempat, capability berpengaruh positif signifikan terhadap indikasi terjadinya kecurangan pada laporan keuangan. Diterima pada dua model persamaan, signifikan positif, jalan dengan penelitian Sepriani dan Handayani 2018 dan Omukaga 2020, pihak investor mengharapkan adanya peningkatan kinerja dari direktur yang sebelumnya sehingga diganti. Namun pihak manajemen dapat menggunakan stress period yang terjadi akibat adanya pergantian direksi tersebut untuk melakukan tindakan fraud pada laporan keuangan karena pihak manajemen merasa memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan fraud. Masuk ke hipotesis yang kelima,
Arogans berpengaruh positif signifikan terhadap indikasi terjadinya kecurangan pada laporan keuangan. Persamaan yang pertama tahun 2016 sampai dengan 2019 ditolak karena sejalan dengan penelitian Harto 2016 dan Apriliana dan Agustina 2017, adanya konflik kepentingan antara pihak investor yang selalu mementingkan kinerja keuangan yang baik, sementara pihak CEO perusahaan cenderung ingin menunjukkan kedudukannya di perusahaan, sehingga CEO berkemungkinan melakukan berbagai cara untuk mempertahankan posisi yang dimilikinya. Namun arah hubungannya di sini berbeda, yaitu signifikan negatif pada penelitian ini, di mana berarti semakin sering frekuensi foto CEO muncul pada laporan tahunan, perusahaan malah semakin rendah potensi perusahaan melakukan kecurangan pada laporan keuangan. Dan di persamaan yang kedua, hipotesis yang kelima, itu ditolak sejalan dengan penelitian Chantia et al. Dan Meliani dan Spata 2020 dan Handoko 2021 tidak berpengaruh karena dalam suatu laporan tahunan perusahaan akan lebih memfokuskan dalam penyajian laporan keuangan untuk menarik perhatian investor dan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Maka banyak atau sedikitnya foto CEO yang terpampang pada laporan tahunan tidak menggambarkan seberapa besar tingkat arogansi CEO. Dan hipotesis yang keenam di sini, collusion berpengaruh positif signifikan terhadap indikasi terjadinya kecurangan pada laporan keuangan ditolak pada dua model penelitian. Sejalan dengan penelitian Chantia et al., Melani dan Sparta 2021, Wijayani Ratmono 2020, meskipun kerjasama yang dilakukan dengan pemerintah cenderung dipengaruhi oleh unsur politis, namun pada pelaksanaannya tetap melalui prosedur yang ditetapkan juga kualifikasi tertentu, sehingga perusahaan dapat dipercaya untuk mendapatkan kerjasama tersebut. Implikasi manajerialnya untuk manajemen perusahaan, hasil penelitian ini yaitu financial target atau pressure, opportunity, arrogance memiliki hubungan signifikan secara parsial mempengaruhi potensi terjadinya kecurangan pada laporan keuangan. Hal ini dapat dijadikan sumber informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam menghindari potensi terjadinya fraud di dalam perusahaan. Dijadikan referensi bagi perusahaan untuk merumuskan strategi pencegahan fraud yang dapat ditetapkan pada lingkungan internal perusahaan. Dan diharapkan dapat memberikan informasi untuk membantu investor dalam mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan dan praktik kecurangan pada perusahaan sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk menilai kinerja perusahaan sebelum selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan berinvestasi. Keterbatasan pada penelitian ini, sampel penelitian ini itu hanya menggunakan perusahaan pada sektor jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020, sehingga tidak dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya yang tidak menggunakan sampel perusahaan sektor jasa keuangan. Variabel dependen penelitian ini yaitu fraudulent financial statement diukur menggunakan model Beneš M-score yang merupakan metode probabilitas dalam mengukur fraud sehingga keakuratannya tidak 100%. Nilai McFadden R-square, koefisien determinasinya penelitian ini cukup rendah sehingga masih banyak faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi fraud pada laporan keuangan. Sarannya, untuk mengembangkan penelitian dengan menggunakan faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi kecurangan pada laporan keuangan seperti nature of industry, pergantian auditor untuk component rationalization, yang telah peneliti jelaskan pada tinjauan pustaka. Selanjutnya juga menggunakan proksi yang berbeda, sektor industri lainnya, dan periode sampel penelitian pada rentang waktu yang berbeda untuk menambah hasil ilmu pengetahuan. Sekian kurang lebihnya. Terima Saya kasih, kembalikan lagi kepada Gina. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih, Gina Purdianti ya. Iya betul. Ini canggih banget ini penelitiannya dan ternyata bisa memberikan hasil yang lumayan ya. Walaupun R-square-nya rendah. Tapi ya lumayan lah mencerahkan, bisa membumi ya. Antara lain tadi apa itu? Target. Target gimana tadi, Gina? Diterima Pak di kedua-dua model persamaan Pak. Oh, di keduanya mau pandemi mau enggak, ternyata target itu berpengaruh terhadap keinginan untuk fraud gitu. Iya, berpengaruh negatif signifikan. Berpengaruh Pak. negatif, ya. Jadi kalau dia udah mencapai target ya dia nggak akan fraud lagi gitu ya. Tapi kalau dia masih jauh dari target baru dia akan fraud. Cuman anunya ini yang belum jelas saya mekanisme apa tadi?
implikasi manajerialnya gimana tadi tuh kamu kayaknya nggak jelas deh. Gimana tuh tadi implikasi manajerialnya? Kan di sini target ternyata berpengaruh. Ya, jadi kalau targetnya hampir tercapai gitu kan, kalau target ROA hampir tercapai atau tinggi lah gitu ya, tinggi maka dia kecenderungannya tidak akan melakukan manipulasi di laporan keuangan. Tapi kalau masih jauh maka dia akan melakukan manipulasi. Ini saya rasa tadi gimana implikasi manajerialnya? Implikasi manajerialnya untuk manajemen perusahaan untuk menjadikan sumber informasi yang untuk menghindari potensi terjadinya fraud, Pak, dibikin merumuskan strategi pencegahan fraud gitu, Pak. Fraud di dalam perusahaan ya. Cuman ya, kalau menurut saya justru yang itu yang kedua. Yang kedua tadi gimana? Manfaat bagi pembaca ya? Iya. Gimana coba yang kedua tadi? Sebentar, berguna bagi pengambilan keputusan dalam menghindari bagi investor. Nah, kalau bagi investor saya rasa jelas tuh bagi investor lah. Bagi investor tuh jelas. Jadi kalau keuangan ini cenderung ROA-nya rendah, investor harus lebih waspada karena potensi fraud-nya tinggi gitu loh. Iya nggak Gina? Iya betul. Ya, jadi kalau membaca laporan keuangan, laporan keuangan ini cenderung ROA-nya rendah, berarti kan di bawah target gitu kan. Nah maka ini kita harus waspada atau kemauan kita untuk percaya terhadap laporan keuangan itu layak kita turunkan gitu ya. Layak kita turunkan kalau ROA lagi rendah. Nah itu saya rasa itu bagi investor. Kalau bagi manajemen kan dia pelakunya bukan di sini. Menaikkan ROA, menurunkan ROA itu kan bukan kerjaan karyawan kelas bawah, itu pasti di atas sana kan. Iya nggak, Gina? Iya. Iya betul. Jadi kalau menurut saya ini implikasi manajerialnya itu terutama bagi investor. Bagi investor harus lebih hati-hati ketika menginterpretasikan laporan keuangan yang ROA-nya rendah. Karena potensi manipulasinya tinggi di situ. Ya, saya rasa ini kalau kita bandingkan dengan contoh-contoh yang Anda tunjukkan tadi ya, misalnya seperti Indonesia gitu ya. Kan kelihatan tuh sekarang dia katanya daripada melanjutkan Garuda Indonesia mendingan bikin perusahaan baru. Berarti kan kondisinya memang sudah parah itu, ROA-nya pasti rendah sekali, maka kemungkinan dia akan manipulasi itu tinggi. Tuh. Ya, kalau buat manajemen saya rasa kok kurang. Terus kalau monitoring gimana monitoring? Monitoring jelas ya. Di sini monitoring berbeda. Kalau monitoring yang tidak efektif, maka kecurangan akan tinggi gitu ya? Iya betul Pak. Berpengaruh positif. Artinya kalau monitoringnya tidak efektif, kecurangannya tinggi. Nah, ini berarti implikasi manajerialnya buat pengawas bank nih. Ya enggak? Buat pengawas bank, buat komite audit. Nah, tuh. Jadi harus memonitor kinerja dengan lebih cermat lagi karena dia akan berpengaruh terhadap kemungkinan untuk melakukan kecurangan di laporan keuangan. Oke. Terus kalau komisaris independen enggak ya ternyata ya? Komisaris independen gimana? Tidak kan? Iya Pak, komisaris independen itu ada dua Pak, yang persamaan pertama sama persamaan yang kedua. Yang tidak pandemi gimana? Yang tidak pandemi ditolak Pak, tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Kalau pandemi berpengaruh? Iya Pak. Nah ini juga nih, bisa nggak kamu menjelaskan kenapa kok kalau tidak pandemi sama pandemi kok bisa beda? Kalau dilihat dari MEA-nya setelah pandemi itu hasil persentasenya naik ya Pak, sebesar 53. Jadi persentase komisaris independennya mengalami peningkatan pada saat pandemi. Oh gitu. Terus?
ternyata tidak mengakibatkan turunnya fraud gitu. Enggak, gini loh. Monitoring itu berpengaruh pada data. Oh gitu ya. Ya, jadi kalau situasi lagi rawan, itu peran monitoring itu lebih penting daripada pada kondisi normal, gitu berarti ya. Halo, Gina. Iya Bapak, maaf putus-putus Bapak. Saya berusaha membumikan kesimpulan-kesimpulanmu itu loh. Ini kan melangit banget ini, metodenya canggih, tinggi-tinggi gitu ya. Cuman hasilnya tetap harus membumikan, harus terbumikan ya. Jadi ya enggak, Gina. Iya Bapak. Kalau COVID itu kan nggak normal. Nah, dalam kondisi yang tidak normal itu peran monitoring itu menjadi lebih penting dibanding pada kondisi yang tenang-tenang saja, gitu loh. Ya, dalam persamaan satu itu kan kondisi normal kan, bukan kondisi COVID gitu kan? Iya Pak. Nah, dalam kondisi tenang-tenang saja, peran dari monitoring dalam hal ini komisaris independen ya, itu tidak begitu kelihatan. Tapi dalam kondisi COVID, nah itu kan situasi tidak normal, berarti kan ROA juga banyak yang turun. Nah di situ banyak sedikitnya komisaris independen menjadi sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kemungkinan untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. Itu loh, ya. Jadi kamu harus ada anunya, implikasinya gitu antara kenapa kok pada waktu non pandemi itu monitoring tidak berpengaruh terhadap kecurangan, tapi pada waktu pandemi kok berpengaruh. Ya karena pada masa pandemi ROA itu cenderung rendah sehingga kecenderungan untuk melakukan manipulasi menjadi tinggi dan itu direm oleh efektif monitoring gitu. Tapi kalau dalam model persamaan satu nggak kelihatan karena memang situasinya tidak, ROA-nya juga nggak rendah sehingga keinginan untuk melakukan fraud juga kecil sehingga peran komisaris independen jadinya kurang kelihatan. Gitu ya. Baik. Ini kayaknya kamu nggak mengaitkan antara penelitian persamaan satu persamaan dua di implikasi manajer, kamu nggak kaitkan, padahal kalau dikaitkan bagus itu. Oke? Iya baik Pak. Terus apa lagi? Iya Pak. Rasionalisasi Pak. Rasionalisasi. Ini gimana? Antara total akrual. Berpengaruh positif ya? Iya. Berpengaruh semakin tinggi positif. nilai akrual. Kamu total akrualnya gimana ngitungnya? Total akrual ngitungnya pakai rumus Pak. Rumusnya gimana? Karena saya tampilkan ini. Dibagi total aset. Karena aset dikurang cash. Iya, total akrual dibagi total aset. Total akrual dibagi total. Oh. Ya, terus itu besar kecilnya menunjukkan apa? Semakin besar nilai akrualnya. Iya. Berarti ya banyak akrualnya makin banyak lah alatnya dia untuk manipulasi gitu ya? Iya Pak. Iya gitu. Ya itu di penelitian yang non bank memang itu sih kelihatan, penelitian non bank ya. Jadi perusahaan yang lebih banyak accrual profitnya itu cenderung lebih banyak melakukan manipulasi laba atau earnings management. Ya itu kalau di perusahaan yang non bank. Tapi perusahaan bank ini tadi saya lihat kok cuma depresiasi aja ya? Kenapa Pak? Untuk melihat akrual itu kamu pakai apa? Pakai rumus yang tadi Pak, pakai rasio rumusnya. Iya, rasio akrual dibanding total aset. Akrualnya gimana? Hitungnya. Rumus akrualnya current asset dikurang cash, dikurang current liability of long term debt, dikurang
income tax payable sama dikurang depreciation and amortization, Pak. Oh, gitu. Ini kan lembaga keuangan ya? Iya, betul, Pak. CKPN nggak dipakai? Tidak, Pak, rumusnya. Ini rumusnya diambil dari perusahaan non-bank ya? Iya, Skousen et al, Pak. Ya, Skousen et al itu sampelnya non-bank ya? Non-bank, non-lembaga keuangan ya? Iya, Pak. Ya memang kalau non-bank dan lembaga keuangan itu memang yang namanya accrual itu ya depresiasi sama current asset, current liability, current asset kurang current liability sama depresiasi. Itulah yang namanya accrual. Sehingga makin besar accrualnya, makin besar rasionalisasi bahwa dia akan melakukan manajemen laba ya begitu. Tapi ini kan perusahaan keuangan. Nah, biasanya tuh beban CKPN itu masuk. Ini nggak masuk kan? Mungkin kamu bikin sebagai keterbatasan kali ya? Oh iya, betul, baik, Pak. Ya. Di rumus total aset. Supaya nanti kalau ada peneliti selanjutnya, jangan begitu saja menerapkan metode yang dipakai di penelitian sebelumnya untuk sampel perusahaan non keuangan, begitu saja diterapkan untuk perusahaan yang sampelnya keuangan. Itu loh. Baik, Pak. Mungkin di keterbatasan lah kamu tambahin ya. Baik, Pak. Oke, waduh kalau arogansi sering foto apa enggak gitu ya? Iya, Pak. Oke. Oke, terus yang keenam apa? Kolusi, Pak. Kolusi. Kolusi dengan pemerintah maksudnya nih? Oke, dari saya tadi kolusi saya nggak komentar lah. Ya, jadi saya tadi target monitoring ya. Monitoring, hendaknya kamu jelaskan perbedaan hasil antara model 1 dengan model 2. Kenapa kok beda gitu ya. Terus accrual kamu masukin di keterbatasan karena sampelmu adalah keuangan, sedangkan yang kamu acu jurnal yang non keuangan. Nah, itu keterbatasan ya, sehingga peneliti selanjutnya mungkin cari acuan yang dari perusahaan keuangan juga. Itu. Oke, kamu sempat nyatet kan tadi? Saya juga lupa nih jadi. Oke. Ya, dari saya cukup ya Bu Vina. Masukannya dikit aja tuh, paling 2 atau 3 tadi. Silakan Bu Vina. Ya, terima kasih Pak Muklis. Gina, mana Ginanya? Halo Gina. Gina, mana Gina? Kayaknya sinyalnya deh. Lost kontak. Ya, sinyalnya tadi, soalnya suara terakhir tuh hilang-hilang. Iya. Suara terakhir tuh Maaf ya, Nah, kan? Iya, sinyal. Sinyal. Sinyal ya Gina. Kamu di mana sih sinyal gitu? Sudah terlihat. Aduh, hai. Gina lagi di mana? Di rumah atau di mana ini? Di kebun, Pin. Sinyalnya kurang bagus banget. Di kebun atau di hutan? Enggak lah, Pak. Mana ada hutan? Terlihat lagi, Ibu. Atau di bawah pohon? Di rumah, Ibu. Di rumah ya? Cuma kamu pindah aja ke tempat yang lebih itu. Tempat yang dekat sinyalnya, Gina. Iya, jangan di kamar itu. Jangan di kamar, tempat lo lega. Di luar aja, di luar. Dekat wifi-nya. Nanti. Perut itu. Kemulapan itu. Sebentar ya, Ibu. Ya, pindah dulu deh. Kemulapan ya. Bisa beli orang ini. Nah, oke, kelihatan Ginanya. Ini sudah terlihat, Ibu. Nah, ini sudah bagus ya, dekat sinyal ya. Iya, Bu, tadi di stuck juga wifi-nya, Ibu. Oke. Ya, Gina, selamat ya, sudah sidang.
sedikit lagi kalau lulus Anda berubah status ya, jadi alumni. Oke, sebenarnya sudah dibahas semua nih sama Pak Muklis ya. Sudah dibahas semua sama Pak Muklis, cuman masukan dari saya itu yang pertama itu pada saat menulis daftar isi ya, ada yang kelewat itu untuk 4.3. Poin 3 itu kelewat ya. Kamu manual ya bikinnya? Sebentar Ibu, maaf tadi putus-putus Ibu. Oke, Maaf banget. lagi. Sayanya apa ginanya ini yang putus-putus ya. Jadi untuk daftar pustaka, ya, untuk daftar pustaka itu ada yang kelewat itu 4.3.3 itu kelewat. Jadi dari 4. Oh iya Ibu, iya saya di daftar pustakanya nggak ada. Itu nggak masuk headingnya, maaf ya Ibu. Oh, pantas ya. Biasanya kan kalau langsung gunain rumus itu langsung masuk ya. Nah itu tapi pas saya lihat di bahasan sih ada. Ada ya Ibu. Nah tapi kalau masuk kamu pakai rumus itu kan berarti takutnya ketinggalan. Rupanya saya cek lagi ada ya. Berarti memang kelewatan aja waktu di daftar pustaka ya. Oke, itu ya yang pertama untuk tulisannya. Nah, kemudian tadi Gina itu menggunakan persamaan regresi yang gimana? Persamaan regresi. Nah, itu. Nah, sekarang saya pengen deh minta Gina jelasin sedikit bedanya dengan persamaan regresi linear biasa. Coba urutan pekerjaannya aja. Oke. Jadi kalau regresi logistik itu Bu, syaratnya yang pertama dia dependennya logit Bu, dummy variabel 01. Oke. Kita kan di sini menggunakan rumus M-score, dimasukkan ke rumusnya di sini. Sebentar. Nah ini lalu dikategorikan lagi setelah dimasukkan ke rumusnya, dikategorikan lagi 1 untuk yang lebih dari minus 2,22, 0 untuk yang kurang dari minus 2,22. Lalu dikategorikan dependennya 1010. Lalu pengerjaannya sudah Bu masuk ke if-use-nya. Memilih yang logit ya. Oke, jadi nanti diterusin aja ya. Berarti oke. Berarti saya pengen ngecek aja sih kamu bikin apa enggak. Kadang-kadang kan diserahkan pada yang ahlinya gitu kan. Tapi kan kamu ngerjain sendiri ini sepertinya ya. Oke, sudah terbukti. Nah, tadi ada nggak cuma 1 tuh yang logit tuh, ada berapa? Ada 3 ya? Ada 4 apa 3 tadi? Iya, di independennya ada juga Bu. Independennya ada juga ya? Ada 3 ya, oke. Jadi 1, 0, 1. Nah, kemudian diregresikan bareng-bareng. Nah, terus di sini nyambungin yang Pak Muklis yang arogan tadi, Pak, saya tertarik dengan arogan itu. Karena masih beberapa penelitian itu selalu dengan foto gitu menandakan arogan gitu. Kalau kayak pas partai ya Pak, kita kan hobinya berfoto ya Pak kalau kemana-mana ya. Berarti kita arogan banget nih Pak. Ya, mungkin itu bisa dijadiin saran juga kali Gina ya. Peneliti selanjutnya mungkin menggunakan bukan foto lah untuk menandakan arogan, mobil kali ya, mobil bermerek gimana gitu kan. Itu kan jadi menandakan dia tuh lebih daripada yang lain gitu ya, arogannya ini gitu loh. Jangan cuma foto. Kalau saya hobi berfoto, nah itu kan kalau dibilang arogan kan nggak mau. Ya. Ini foto di mana? Foto laporan keuangan? Foto, iya Pak. Laporan keuangan bisa jadi itu. Kalau foto yang di Instagram kan memang nggak ada hubungannya. Tapi kalau laporan keuangan dianggap fotonya banyak yang lain, berarti dia lebih arogan. Bisa jadi seperti itu kan. Iya maksudnya. Psikologi itu ilmu psikologi itu diadopsi oleh yang siapa yang kamu pakai apa modelnya? Hexagon. Hexagon ya. Hexagon sih seperti itu. Ya, tapi bisa aja kan ada lagi penelitian lagi yang selanjutnya jangan foto apa. Misalnya berapa kali dia berkomentar kayak apa kayak gini itu ya, misalnya yang lain ya. Oke, kalau untuk pembahasan dan pembacaan hasil regresinya sudah jelas dan lengkap oleh Pak Muklis ya. Dan di sini Gina juga
kelihatan dari lampirannya yang banyak banget, dan ini sampelnya berapa sampelnya Gina? Banyak banget ya. Iya, ada 65, 5 tahun. 65 5 tahun kali 6 variabel independen Ya. tambah 1 variabel dependen. Selamat, Anda sudah lulus. Ya, mengotak-atik angka yang segini banyak yang bikin saya pusing, dan kamu sudah berhasil ya. Artinya kamu benar-benar tekun ya mengerjakan ini, di samping juga harus mengerjakan laporan magang dan tugas-tugas magangnya. Oke. Kayaknya itu aja Pak Muklis masukannya, karena sudah perfect deh ini. Ya. Baik. Terima kasih. Dengan demikian dicatat ya tadi beberapa saran dari Bu Gina. Baik. Saya rasa itu harus diperhatikan itu. Ya mungkin ya dilihatlah bagaimana metode lain barangkali untuk melihat itu independen variabelnya. Oke, jadi kita persilakan Gina untuk keluar dulu sebentar ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Lady, Bapak Muklis, Bapak Sparta. Izin live sebentar ya Ibu. Pak Sparta, ada yang mau dikembangkan Pak Sparta? Oh iya, saya hanya itu aja Pak. Saya kan bimbing dia setiap minggu. Memang datanya ribet, ngitung juga ribet juga Pak. Ini hexagonus itu agak jarang sih kita bikin. Sebelumnya masa bimbingan Irak bikin. Ini saya kedua kali, ini ketiga kali kayaknya. Ini tadinya bimbingan Irak? Enggak, bukan. Yang pertama kali. Yang topik pertama kali itu Irak sama saya Pak, yang bimbing topik, yang topik tentang ini, potential fraud itu. Hexagon itu. Udah lama Pak? Udah lama? Baru tahun 2021 Pak. Oh gitu. Saya yang ketiga nih, saya yang ketiga. Si Irak kemarin ada satu itu tahun lalu. Saya yang ketiga. Gitu. Agak ribet Pak ini. Beberapa ini variabelnya memang selalu kita ragu Pak iya gitu. Tapi itu bukan setelah kita bicara lagi kadang masuk akal, kadang ada nggak masuk akal ya. Jadi belum merenung nggak dalam nih Pak. Seperti misal fotonya kan di laporan keuangan memang terlihat kalau di laporan keuangan itu kan kesempatan semua direksi itu fotonya sekali gitu. Tapi ada direksi foto bisa event-event lain dia ada lagi foto itu lagi gitu. Itu padahal di situ banyak ya, padahal di situ banyak kan. Nah, itu memang sedikit banyaknya ada sedikit menggambarkan arogansi karena dia yang seperti tampil, yang lain nggak boleh tampil, kesan seperti itu Pak, arogansi seperti itu. Itu. Tapi kalau foto Instagram mungkin Instagram bebas saja. Tapi di laporan keuangan gitu ya. Di laporan keuangan di annual reportnya Pak. Kalau di sini kan yang penting tampil cuma waktu CV-nya aja kan, CV itu foto bersama, paling itu aja. Tapi orang di mana-mana dia ada misal waktu kalau dia membayar di fitur A, ada juga di situ pada apa mau di fitur A dengan direksi keuangan banget. Lagi di sini lagi kayak gitu Pak Muklis. Ya ada dasarnya lah penelitian terdahulu ya. Iya Pak. Mungkin seperti itu Vin. Tapi bisa aja nanti penelitian lain akan berkembang variabel lebih canggih lagi itu. Sebenarnya data hexagon ada lagi itu. Ada apa? Data hexagon apa di Gina yang terakhir? Itu ada persuasion. Terakhir hexagon Bapak. Hexagon terakhir bukan ada lagi. Pentagon sebelumnya pentagon sebelumnya 5. Itu sebelumnya hexagon kan hexagon lagi itu. Ada lagi tes hexagon itu kemarin mahasiswa dan IT itu. Oh ada lagi ya Pak? Ada lagi data tapi yang susah diimplementasi agak berat sih. Itu aja Pak Muklis ini. Ini anak ini berusaha mereplikasi penelitian yang terjadi di terakhir ini Pak Muklis. Ya. Kadang-kadang ada benar, ada enggak juga. Kadang sama juga apa iya. Ya memang sih watak orang itu sih berpengaruh kemungkinan dia fraud ya. Iya. Watak orang ya. Jadi ada orang yang memang bombastis. Ya betul itu memang Pak. lebih memang ada sih. Iya. Ada seperti itu. Ya kayak direktur BCA tuh, direktur BCA yang dari BRI itu Pak. Itu kan orangnya rendah hati gitu ya kelihatan. Iya. Itu bekas anak buahnya Pak Joko Santoso itu Pak. Oh ya yang kemudian itu ya. Itu kan nah, dia dari BRI, emang dari BRI lama Pak. Pak Joko Santoso kan masuk ke BRI sebagai direktur. Dia Exim. Tapi kalau yang itu kan dia memang orang BRI dari awal itu. Tapi dengan cerita Pak Joko Santoso itu memang kader dia juga. Dia waktu saya di Solo sama Pak Joko Santoso itu memang dipujinya itu Pak.
Nah, Direktur BRI iya, dua itu ya. Dia dipuji betul Ya, kan. itu kan luar biasa karena Iya. itu pemilik BCA yang sekarang itu kan pedagang rokok tuh nggak ngerti apa. Iya, nggak ngerti apa-apa. Cuma luar biasa kemampuan waktu di BRI pun udah luar biasa kemampuan Pak. Karena Pak Gatot juga waktu itu sayang banget, Pak Joko sayang banget sama dia tuh. Dengan cerita Pak Joko kan banyak cerita waktu di rumah di Solo itu Pak. Sama ya, memang Pak. ada watak ya kayaknya kalau orangnya tipe-tipenya kayak gitu enggak lah gitu kan, tapi Ya, kalau enggak, iya, tipenya betul. tipenya kayak siapa tuh yang di Bang Duta itu tuh, si apa, Iskandar Dinata. Iya, Tata, Kalau dengar Iskandar Dinata. itu kalau dengar orang-orang di sekitarnya memang kelihatan Pak. Iya. Wataknya bagaimana gitu ya kelihatan sih. Iya. Kayak Bapindo dulu tuh juga tuh Bapindo. Ya, Pak itu Pak Subekti. Siapa Pak? Pak Subekti. Wah itu kelompoknya Pak, benar ya, kelihatan banget tuh ya. Pingin tampil ke depan, pingin selfie. Kalau di laporan keuangan itu foto dia aja banyak tuh. Nah ternyata emang iya gitu kan. Iya. Ke penjara juga dia kan. Ya, memang ada benernya sih. Ada benernya, cuman mungkin apa sih selain foto gitu loh Pak. Nah, itu. Iya. Kadang-kadang Pak kita nggak experience kurang di situ, kadang heran kok iya, padahal udah banyak tuh bukti itu. Kadang-kadang kan foto itu yang masukin kan layoutnya Pak, bukan dia ingin tampilnya gitu loh. Kebutuhan dari yang bikin Iya, tapi gitu. jangan salah Pin, di level atas itu laporan keuangan itu direksi langsung langsung loh, dia ngatur semua. Dia bersedia atau enggak? Dia ngatur semua itu, bukan dia biarkan tuh. Campur tangan direksi langsung report tuh langsung. Ada layout itu enggak? Ya langsung dia turun semua. Iya. Kecuali direksinya itu rendah hati kayak itu. Dia ya. Makanya beda lah kayak siapa ya kita lihat dari penampilannya sih beda ya. Iya. Namanya beda Subekti Ismaun sama wah itu kan beda tuh. Ya, beda banget loh Pak. Kakak kelas Pak Muklis tuh. Dia UI dia bukan UGM ya. UGM tuh UI kan ya. Siapa namanya Pak ini? Subekti Ismaun. Subekti Ismaun itu. Ya, itu IAI. UI gak ya Pak? FUI deh. Enggak tahu saya. FUI bukan UGM. Udah senior banget itu. Iya. Masih itu masih bekerja Pak. Konsultannya di dekat Kemang Pak. Dia pernah nelfon saya itu waktu seundang S3. Oh gitu. Iya. Waktu seundang dia untuk S3 dia nelfon saya itu. Sparta selamat ya. Bapak di mana Pak? Kantor dekat itu, dekat Kemang itu kantor konsultannya. Masih kerja ya Pak? Oh gitu. Udah sebab Pak Barjo itu. Ya jadi memang sih ada lah hubungannya watak sama fraud itu ada. Bahkan itu menentukan sekali. Iya betul. Menentukan sekali. Ya oke. Bagus nih. Untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian yang bagus itu kan penelitian yang menimbulkan keinginan untuk meneliti lebih lanjut lagi. Ya jadi kita rapat dulu ya Gina. Baik, terima kasih banyak Bapak Muklis, Ibu Leni. Sama Gina.